semuanya, aku Erika Fauzia. Jadi kali ini aku bakal menjelaskan sedikit materi TM15 yaitu mengimplementasi kinerja manajemen SDM. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja cek videonya ya. Tingkat kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang terakhir, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Pendekatan pengukuran kinerja. Nah, di dalam pendekatan pengukuran kinerja ini terdapat pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran, aspek pengukuran kinerja, jenis ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja, indikator untuk mengukur kinerja organisasi, indikator penilaian kinerja organisasi, ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur, untuk mengukur IKM, indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Nah, lalu di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan kinerja itu apa sih? Yang pertama dari Ryu and Bear tahun 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Lalu menurut Interplan tahun 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas handoko, program, dan misi organisasi. Lalu menurut Murphy and Cleveland tahun 1995, kinerja merupakan kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Lalu menurut Stoner tahun 1978, kinerja itu merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Bernardin dan Russell tahun 1993 mengatakan kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dan yang terakhir Gibson tahun 1990. Menurutnya, kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi kebersihan jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada faktor pendorong dan faktor penghambat dari peningkatan kinerja. Faktor pendorongnya sendiri yang pertama itu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu, faktor penghambat yang pertama ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang terakhir, keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.
Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin tentang TM15 ini, mengimplementasi kinerja manajemen SDM. Semoga buat kalian mendengarkan dapat memahami penjelasan dari aku. Kurang dan lebihnya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. See you semuanya.